teman-teman. Apa kabar? Semua sehat. Semua sehat. Hari ini kita akan beribadah secara online. Teman-teman, mari kita memuji, menggunakan nama Yesus. Kita akan memuji jalan serta Yesus. Yuk. Mari anak-anak, kita akan berdoa dulu ya untuk memulai ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Sekarang kami mau memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tolong pimpin dan sertai kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo teman-teman, makin semangat. Ayo kita berdiri teman-teman. Kita memuji Tuhan. Dengan lagu Yesus besertaku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, selam, selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, anak-anak, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan Bapa-Ku datang padamu dengan sikap berdoa. Atas kasih anugerah
Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersukacita, boleh memuji Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati anak-anak supaya kami menjadi anak-anak yang dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus berkati Miss Esther yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, wah hebat anak-anak semua. Kalian sudah semangat di dalam memuji Tuhan. Miss senang sekali melihatnya. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan ya. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Dengarkan dengan baik dan perhatikan cerita firman Tuhan yang akan kita lihat bersama-sama. Inilah ceritanya. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat
dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Anak-anak, dari cerita firman Tuhan yang barusan kita lihat, kita bisa mempelajari bahwa ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, Tuhan Yesus mengutus mereka supaya mereka bekerja menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia artinya mencari orang-orang supaya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana mereka bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus? Caranya, kita harus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tugas kalian, ceritakanlah kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ceritakanlah kepada teman-teman kalian yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ceritakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang mengasihi manusia. Tuhan Yesus tidak mau manusia binasa. Oleh karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia jadi manusia menebus dosa kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti selamat. Jadi supaya kita bisa masuk surga, maka kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tugas kita anak-anak. Bercerita, menyampaikan kabar baik kepada semua orang bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan manusia. Ayo, mulai sekarang kita bekerja menceritakan Tuhan Yesus kepada semua ya. Semangat ceritakan Tuhan Yesus, semangat sampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Siap? Kerjakan dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kalian. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau menjadi murid-murid Tuhan yang selalu bekerja menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja, supaya banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita sudah beribadah bersama meskipun masih secara online. Anak-anak tetap bersemangat, tetap bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tetap jaga kesehatan dan istirahat yang cukup ya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau berdoa. Kita mau tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami sudah beribadah, kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.